Dengan husnuzan ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Bocah pria 14 tahun ini terpaksa diamankan polisi lantaran tertangkap tangan saat mencabuli tetangganya sendiri, NF, yang masih berusia 5 tahun. Pelaku yang masih di bawah umur ini nekat berbuat cabul lantaran kecanduan menonton video porno melalui ponsel miliknya. Inilah rekaman video amatir seorang penjaga masjid yang dibantu warga menarik keluar dua bocah yang hendak berbuat mesum di dalam toilet. Seorang bocah yang keluar terlebih dulu langsung diamankan warga. Sementara itu, pacarnya yang hendak diamankan justru berupaya kabur dan melakukan perlawanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada kemuliaan di muka bumi kecuali orang-orang yang berakhlak mulia. Semua menjadi sia-sia, tidak bermakna. Silahkan seseorang kaya, silahkan seseorang punya jabatan tinggi, silahkan seseorang punya kehebatan apapun, tapi ketika tidak berakhlak, maka semua itu menjadi nol, tidak berharga sama sekali. Akhlak merupakan barometer terhormat tidaknya seseorang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik dalam akhlaknya, sampai-sampai Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun akhlak yang mulia, khusus untuk anak muda yang hidup di akhir zaman seperti ini. Ingat wahai anak-anakku, di akhir zaman seperti ini terlalu mudah orang-orang rusak akhlaknya karena terpengaruh oleh apa yang dia tonton, apa yang dia obrolkan dengan teman-temannya melalui sosial media, yang itu semua bisa jadi merusak akhlak kalian. Ingat bahwa masa depan kalian tergantung akhlak kalian. Masa depan bangsa ini tergantung akhlak kalian. Maka jagalah akhlak kalian, karena Allah bangga dengan mereka yang berakhlak mulia. Tuan Guru, gimana Tuan Guru? Ya, terima kasih Abi. Memang Masya Allah, Tabarakallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anak kita adalah amanah untuk kita semua. Seringkali orang tua ketika menerima karunia amanah putra atau putri, itu hanya dimaknakan sebagai hadiah. Padahal setiap hadiah, setiap karunia juga adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting bagi kita semua juga untuk memastikan ya, bahwa apa-apa yang dilihat oleh anak kita adalah teladan yang baik. Apa-apa yang didengar oleh anak kita juga ucapan yang baik. Tentu tidak mungkin kita mengharapkan putra-putri kita berakhlak baik kalau dia tidak mendapatkan keteladanan tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita semua sebagai orang tua, sebagai generasi yang ada sekarang, hendaklah kita waspada. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang di'afa, yang lemah. Di sini para ulama ahli tafsir sepakat bahwa kata lemah tidak hanya menyangkut materi. Kadang orang tua ketika dia hidup, dia pandang anak-anaknya, dalam dirinya ada komitmen. Duh, anak-anakku nanti bapak akan siapkan, katakanlah materi, uang misalnya ya, Abi ya. Tapi dia lupa bahwa yang dituntut
atau yang diminta oleh Islam itu tidak hanya sekedar materi. Anak kita, keturunan kita tidak bisa menjadi kuat semata karena dia punya uang banyak. Tetapi di situ Allah Ta'ala ingatkan jangan sampai anak-anak kita punya tatanan nilai yang lemah. Dia punya pegangan yang rapuh ya, terhadap tatanan nilai dan nilai-nilai moral serta al-akhlakul karimah. Ayat yang ada di surah Nun yang disampaikan oleh Abi Amir menunjukkan satu hal yang eksplisit, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kita tahu Rasulullah teladan kita. Karena itu untuk para orang tua saya mengajak kita semua, mari kita maknakan anak-anak kita sebagai amanah yang kita tata, kita rapikan setiap saat. Kita lihat mereka sebagai cerminan kita. Jadi kalau anak kita misalnya nakal, jadikan itu cermin kepada kita. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Oh, mungkin ada hal-hal yang ada contoh yang kurang baik dari saya, sehingga anak saya bersikap seperti ini. Karena memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, para pemirsa, hal-hal yang berbicara tentang anak muda itu selalu konteksnya positif. Dalam surah Al-Kahfi misalnya, innahum fityah, sekelompok anak muda yang punya komitmen tak tergoyahkan. Ketika masa Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim seorang anak muda, ya, inna Ibrahim kana ummatan. Dia satu anak muda tapi keberaniannya, keteguhannya itu seperti satu umat. Dia berani untuk mendobrak ya, kemusyrikan yang ada pada waktu itu. Sami'na fata, itulah anak muda. Jadi Al-Quran selalu bicara yang positif tentang anak-anak muda. Menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, pada diri anak muda itu sesungguhnya terdapat potensi yang luar biasa. Sari misi 2 sekarang lebay. Minyak lebih kenyal dan rasanya lebih gurih, bray. Sari misi 2 sekarang lebih enak, bray. Oh, Kansler Crispy Bubble Crumbs. Oh, Crispy Bubble Crumbs. Crispy di setiap gigitan. Kansler Crispy Bubble Crumbs. Pertama dengan Bubble The Crumbs. Kansler Crispy Bubble Crumbs. Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Warna dapur ceria. Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Lebaran Avitex cat. Avitex Go, juaranya cat tembok. Sari misi 2 sekarang lebay. Minyak lebih kenyal dan rasanya lebih gurih, bray. Sari misi 2 sekarang lebih enak, bray. Bulan puasa, bulan penuh bulan tahan ama. Aduh. Rama deh, pasti ibu sakit. Minum Roma, cepat redakan sakit mah dan kembung tanpa drama. Iklan Popmi. Puasa macet, mudik macet. Mikir dulu dong, Sob. Segerakan buka puasa pakai Popmi. Mau di mana aja tetap seru. Yuk Sob, sikat Popmi. Seru terus, kuy. Berawal dari saling ejek, kalah taruhan balap liar hingga dendam lama memicu tawuran terjadi hampir setiap hari selama bulan Ramadan. Di lokasi ini, MJ, 29 tahun korban diserang hingga tewas saat menonton tawuran, diduga korban salah sasaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tanggung jawab membangun nasyatun thayyibah, generasi yang baik itu ada pada pundak kita semua. Jadi ketika ada fenomena buruk, katakanlah menyangkut beberapa anak muda, mari kita introspeksi diri kita semua. Jangan-jangan kita memang mengajarkan mereka hanya cinta materi, sehingga anak-anak kita hanya menjadikan materi sebagai ukurannya. Tapi kalau kita ajarkan mereka bahwa ada adab, bahwa ada akhlak, bahwa ada nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan materi, tapi itu membawa kemuliaan, akan memberikan nama baik, akan memberikan katakanlah kredibilitas dalam kehidupan, maka insya Allah mereka pun juga akan belajar tentang tatanan nilai itu.
Ada satu ungkapan yang sering kita dengar, alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak-anakmu dengan baik karena mereka diciptakan untuk zaman yang beda dengan zamanmu. Ungkapan ini adalah pengingat bagi kita para orang tua. Abi, saya, kita ini orang tua ya Abi. Benar. Jadi kita juga harus lihat-lihat ya. Jangan segala hal dari A sampai Z yang dulu kita terima lalu 100% juga ingin kita terapkan. Mereka ini hidup dalam zaman yang berbeda. Karena itu mari kita tetap berikan mereka ruang ya untuk terus berkreasi, beraktivitas, untuk menggali potensi-potensi mereka, namun dengan pagar, dengan rambu-rambu tatanan nilai, iman, Islam, tawadhu, kerendahan hati, kemudian takrim atau ta'zim, al-kibar, wa rahmatis sigar, memuliakan yang lebih tua, guru-gurunya dia hormati, orang tuanya dia muliakan, yang lebih tua dia ta'zimi, dan juga kepada yang lebih muda dia sayangi. Jadi tatanan nilai ini penting. Selebihnya kita doakan anak-anak kita semoga bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya, karena sesungguhnya kalau kata para ulama, bolehlah kita ya, Abi juga pernah menyampaikan kepada para pemirsa, bolehlah kita berusaha dengan 1001 ikhtiar untuk membangun generasi yang kuat. Sekolahnya kita rapiin, rezekinya kita bagusin, tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari dua tangan orang tua yang menghadap ke atas. Berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni zurriyatan thayyibah. Kita bayangkan bagaimana Ibrahim alaihissalam ya, mengunci doa-doa beliau itu selalu dengan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan saya penegak salat dan juga keturunan saya. Jangan lupakan anak-anak kita dalam setiap doa kita. Jangan lupakan anak-anak kita dalam setiap tahajud kita. Jangan lupakan anak-anak kita di dalam setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang keras pada masa mudanya, maka masa dewasanya akan lunak untuk dia. Siapa yang berijtihad pada masa mudanya, bersungguh-sungguh, maka dunia akan ditundukkan pada masa dewasanya. Akan dilempangkan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepertilah sirah dari para anbiya, sirah dari para ulama, sirah dari para pejuang. Mereka menempa diri dengan karakter yang kuat, lalu kemudian jalan-jalan kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi Tuan Guru telah menyebutkan tentang satu istilah Al-Quran, yaitu innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Perhatikan kata fityah. Ini satu akar kata dengan afta yufti, yaitu berfatwa. Jadi menjawab tantangan, bahwa anak muda identik dengan menjawab tantangan. Nah, di sini ketika anak muda kita terjatuh, terjerumus dalam pergaulan bebas, jangan serta-merta dengan mudah orang tua mengkambing hitamkan mereka. Jangan-jangan mereka rusak karena faktor orang tuanya tidak memperhatikan sejak kecil, tidak membina sejak kecil. Jadi tadi Tuan Guru telah memberikan pesan bahwa ayo penting nih orang tua terjun untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita dibiarkan mereka bermain dalam sosial media dengan tanpa kontrol. Mereka butuh iman, mereka butuh contoh di rumah-rumah mereka, mereka butuh contoh di sekolah-sekolah mereka, mereka butuh lingkungan yang baik. Karenanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan salah seorang yang menceritakan tentang masalah salah seorang pendahulu di mana mereka pernah membunuh 99 orang, Nabi menceritakan bahwa orang ini ketika mau bertobat, mereka diberi nasihat agar mereka meninggalkan lingkungan yang buruk dan pindah kepada lingkungan yang baik. Jadi jangan biarkan anak kita rusak. Mereka mudah mencari tantangan. Cari mereka tantangan yang baik, tantangan menghafal Al-Quran, tantangan mereka menghafal matan, ilmu hadis, ilmu fiqh, qawaid fiqhiyah. Biasakan mereka hidup dalam tantangan seperti itu. Jangan sampai mereka kosong, hampa dalam sosial media yang begitu bebas, akhirnya mereka jatuh dalam kerusakan.